Jadi dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum ini jangan hanya orang agrarianya yang kena Pak, yang bikin sertifikatnya kok lolos, bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap kap-kap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat.
Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas, bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri, persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar, walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata. Ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mesrea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami, dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu kuli. Mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden,
Tentu Pak Menteri sebagai pembantu Presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya di masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas, Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah hak tanah, itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasari, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur, Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dibohongkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati, laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut, seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat mengharap sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini, kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak. Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut dan tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri. Mohon maaf. Kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi, pertemuan pertama kita Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat, saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadhu. Tapi kelihatannya tidak cukup. Kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadhu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan. Uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini, Pak, jangan-jangan staf jajarannya Bapak yang minum, Bapak yang mabuk. Ini yang saya takutkan, Pak. Jadi kita terbuka aja. Bahaya loh, Pak. Jadi, seperti dia katakan, Bang Diri Sitorus, saya tuntaskan sampai seakar-akarnya. Ya, maaf juga kalau saya agak maaf ya, ini forum kita ini, forum demokrasi, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini, Pak, sebagai anak bangsa, kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini, bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain, tapi Bapaklah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini. Kesimpulannya, Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam, Pak. Rumit ini masalah, Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat, Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling-paling terakhir, saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran, Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini kita sudah bisa mengetahui, oh mau ada PIK 2 di Makassar,
mau ada PIX ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang adanya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri, kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe, Pak, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare, Pak. Wali Kota Pak, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Ergun silakan. terima kasih. Ketua. Tadi Pak Menteri menyampaikan terkait masalah permasalahan yang terjadi, yang mencuat saat ini, dan ada beberapa sanksi berat yang Pak Menteri sampaikan, khususnya kepada 8 orang, di mana di sini salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Mohon jangan sampai apa yang sudah Pak Menteri lakukan, Pak Menteri kerjakan. Ini berbicara Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Tolong dicek kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan ini. Karena setahu saya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten ini eselon 2, Pak Menteri. Mungkin eselon 3 malahan. Apakah mampu Pak Menteri mengambil kebijakan seperti ini? Gitu. Mungkin juga ini kelakuan dari Kadil ya Pak Menteri. Mereka kan cuma juru tulis Pak Menteri, Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten kota ini. Jangan sampai Pak Menteri yang sudah bekerja luar biasa tapi mengenakan sanksi hanya dianggap nanti berbicara tentang formalitas. Jelek baik Pak Menteri adalah kawan saya, kita sudah berperiode-periode di sini Pak Menteri. Saya tidak ingin apa yang sudah dilakukan dengan baik menjadi dibicarakan hanya sebatas formalitas. Tolong dicek kembali Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Makasih. Terkait pencabutan HGB itu, Pak Menteri sampaikan nomor surat HGB yang dicabut. Karena di pihak sana juga masih menanti, sebut saja Agung Sedayu itu, kan masih menanti. Nomor surat yang dicabut berapa? Nomor surat pencabutan itu. Karena di sini kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan, dan mereka juga beralibi bahwa HGB di atasan perairan itu bukan masalah ilegal dan tidak ilegal, itu ilegal, itu ilegal. Mereka menyatakan udah ada izin, sudah bayar pajak, dan dia juga memiliki PKK PRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Artinya itu ada prosedur-prosedur yang telah ditempuh gitu kan. Adapun yang tadi berdasarkan Permen ATR BP nomor 16 tahun 2002, di mana di situ ada klasifikasi kepala kantor kabupaten mengelola sertifikat dengan luas berapa, kanwil berapa, dan kementerian berapa. Nah, itu kan sebagai celah itu kan. Jadi kemarin kalau saya lihat itu dari investigasi salah satu media itu, memang trik mereka itu memecah-mecah biar itu tidak sampai ke pusat. Jadi kontrol dari menteri itu jadi lemah. Itu kan selesai di masalah Kanta. Apakah kita persalahkan itu sebagai oknum? Tidak. Di situ ada prosedur yang memang mengatur itu. Jadi produk-produk hukum itu produk itu bagian dari produk lembaga. Kita harus cermati, jangan sampai di kemudian hari akan jadi tuntutan di pengadilan. Oke lah, sekarang publik merasa puas dengan pernyataan Pak Menteri. Ketika nanti dalam gugatan itu terjadi dan ATR kalah, ya itu harus dipersiapkan. Mungkin itu aja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak B. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa.
Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Jadi ini harapan saya, Mas Nusron, bahwa permasalahan ini benar-benar kita kawal jangan sampai terulang lagi. Dan apa yang sudah dilakukan saat ini adalah HGB itu dicabut. Tolong diperiksa lagi, masih ada lagi nggak di tempat lain? Mungkin di belahan wilayah yang mana? Dan menurut saya ini menjadi hal isu yang penting karena salah satu penggunaan sertifikat HGB itu adalah untuk minjem uang ke bank. Dan kita tahu banyak yang memiliki HGB ribuan hektar yang mungkin tadi belum tentu dikerjakan, hanya ditaruh di perbankan. Pak Nusron tadi sudah menyampaikan ada sekian jenis, ada sekian nama perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan ini sudah pernah dipanggil untuk ditanyai secara langsung? Apakah itu kewenangan Kementerian ATR atau itu kewenangan penegakan hukum? Jadi saya mohon agar kita tidak simpang siur, nanti dipersalahkan ini, dipersalahkan ini. Kita langsung fokus. Yang mengusulkan perusahaan-perusahaan itu apakah sudah pernah dipanggil oleh ATR BPN, dan kemudian apa yang akan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengusulkan. Mungkin itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memulai menjawab pertanyaan yang banyak sekali ini secara umum. Moga-moga waktunya cukup, karena ini dari target jam 2, udah jam 3 lebih. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan dulu. Bukan karena sama-sama Golkar, karena memang pertanyaannya itu substansinya ada di situ. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu, karena katun keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50, ada mereka yang tidak rela dibatalkan. Dan itu kami paksakan.
Dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ke TUN. Tapi kami yakin kalau di TUN itu kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa saedek saenyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya. Saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen kiriknya dan sebagainya sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana, apakah ATF BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini, kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya, ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di yang badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap kap-kap secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat kiriknya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Dan ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SAM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang
Ya memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya gitu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu kasih maupun kepala kantor, maupun kanwil, maupun kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk ini pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada Penik Hakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus kalau ada itu. Tapi saya mencoba mensiasati dari aspek struktur dan peraturan perundang-undang yang as is hari ini dulu aja. Kalau itu nanti kan sambil menunggu di luar kewenangan kami kan seperti itu. Kami harus menunggu menginisiasi perubahan undang-undang dan sebagainya. Saya yakin sih Bapak-Bapak pasti akan mendukung ke arah sana. Tapi kan butuh waktu, ya kan, butuh waktu untuk itu. Tapi yang hari ini ada saja dulu kami optimalkan dan kami berdayakan. Saya kira ini Pak yang bisa kami sampaikan Pak untuk poin ini Pak. Kalau yang lain, insya Allah akan kami jawab tertulis Pak satu persatu karena saking banyaknya Pak. Tertulis Termasuk saja Pak. Soal Sumeneb, soal kereta api dan sebagainya ini terlalu teknis. Kalau kami jelaskan di sini akan kami jawab tertulis kalau diizinkan.